Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku ISPS Matematika di bab 1 pecahan. Kita akan membahas latihan ulangan paket 2, bagian B, C, dan pemecahan masalah. Kita akan membahas di halaman 28. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, kalau udah subscribe di channel ini, boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti kalau adik-adik ada PR atau tugas yang sulit untuk dijawab, nanti bisa difoto, di-capture, kirim ke DM IG, nanti Karina buat video pembahasannya ya. Yuk kita mulai. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk soal nomor 1, bagian B ya. Bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12. Nah ini 8/12 kita akan buat dia menjadi paling sederhana. Nah ingat, untuk menyederhanakan pecahan kita harus membagi ataupun misalnya mengalikan ya. Kita harus dengan bilangan yang sama. Misalnya yang atas dibagi 2 artinya di bawah juga bagi 2. Nah sekarang 8 dan 12 harus dibagi berapa sehingga menjadi sederhana ya dari bilangan ini. Kita coba akan lihat, mungkin kalau ini 12, kalau kita bagi dengan 4 ya, ini juga 4 pembilangnya. Apakah sudah sederhana ya? Kita coba 8 dibagi 4 2. 12 dibagi 4, 3. Nah ini sudah sederhana, tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Nah kemudian sekarang tanda pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah ini adalah 3/1, 2, 3, 4, 5, 3/5. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 2/5. Sudah jelas tandanya adalah ini ya. Kemudian bentuk pecahan biasa dari 2 3/4. 2 3/4 itu artinya 2 dikali 4 8, lalu ditambah pembilang ya. 2 kali 4 8, 8 ditambah 3 artinya 11/4. Hasil taksiran dari 34/9 34,9 dikali 9,9. Nah ini taksirannya itu berarti kalau 1 sampai 4 artinya dia menjadi 0. Kalau 5 sampai 9 artinya dia 1. Jadi karena ini 9 berarti dia akan menambah 1 ke sini ya, jadi 35. 35 dikali lalu ini adalah 9,9. Dia masuk ke sini ya. Artinya akan menjadi 10. Nah ini sama dengan 350. Kemudian harga satu telepon genggam adalah 1,84 juta. Taksiran 5 telepon genggam yang sama yaitu 1,8 juta artinya 2 juta ya. Lalu ada 5, artinya kita kali 5. 2 dikali 5 berarti 10 juta. Kemudian kita ke C, bagian C, kerjakan soal berikut. Tuliskan pecahan paling sederhana dari pecahan berikut. Coba ya kita lihat yang A. Yang A adalah 14/16. Nah 14/16 ini artinya kalau kita sederhanakan, kalau 14 ini hanya bisa kita bagi 2 ya. Nah kita coba lihat untuk yang 16 bisa nggak dibagi 2. 14 dibagi 2 7, lalu 16 dibagi 2 8, jadi 7/8. Lalu untuk yang B 24/36. Nah ini akan kita bagi dengan 12 ya. 24 dibagi 12 2, 36 dibagi 12 3, jadi 2/3. Kemudian yang nomor 2. Nah ini agak buram sedikit ya, karena ini capture. Karina bacakan ya. Bibi membeli 3/5 kg bawang merah, 1 kg cabai, 1/2 kg cabai, dan 2/10 kg lada. Belanjaan apa yang paling berat?
Kita samakan dulu penyebutnya. Yang pertama 3/5. Kita akan mengikuti ini ya, per 10. Artinya akan kita kali 2 masing-masing. 3 kali 2, 6. Lalu untuk yang 1/2, kita kalikan 5 supaya jadi per 10. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, artinya ada 6/10, 5/10, dan 2/10. Nah, paling besar adalah ini. Tadi 3/5 adalah bawang merah. Jadi jawabannya adalah bawang merah. Kemudian Bu Susan membeli 1,88 kg mangga dan Bu Eli membeli 0,67 kg mangga. Berapa kilogram kira-kira jumlah berat belanjaan mereka? Nah, ini kira-kira ya. Artinya 1,88 akan menjadi 2 ya. Kemudian 0,67 juga menjadi 1. Artinya 2 ditambah 1 sama dengan 3 kilogram. Nomor 4, ayah memiliki kayu sepanjang 3,2 meter. Ayah ingin memotong kayu sepanjang 0,9 meter. Berapa paling banyak potongan kayu yang dihasilkan? Nah, ini kita coba lihat ya, 3,2 dan 0,9. Berarti ini kita bulatkan. 3,2 artinya 3 ya. Lalu ditambah 0,9 itu artinya sebentar, ini ayah memotong. Oh, ini akan dipotong ya. Artinya kita dibagi 0,9 itu menjadi 1. Jadinya 3. 3 dibagi 1 ya. Jadinya 3 potong. Lalu sebanyak 26% dari 500 kg jambu biji yang dibeli pedagang busuk. Berapa kira-kira jambu biji yang masih bagus? Nah, ini artinya kita hitung dulu yang rusak atau yang busuk ya. 26% dikali 500 ya. Nah, ini Karina kalikan dulu 500 dikali 26%. Artinya ada Nah, ini kira-kira berarti kita akan, nah ini akan kita buat perkiraannya. Artinya kalau 26% itu artinya menjadi 30 ya, karena kita pembulatan atau perkiraan. Nah, 30% dikali 500 ya. Artinya ada 150 buah. Nah, terus sekarang yang masih bagus berapa? Nah, 500 kita kurangi 150. Ya, artinya yang masih bagus adalah 350 buah. Kemudian kita ke pemecahan masalah. Untuk yang nomor 1, tentukan suatu pecahan yang lebih besar dari 1/4 tapi lebih kecil dari 1/2. Nah, artinya kita akan mencari pecahan 1/4 dan 1/2 ini yang senilai ya. Karina mulai dari sini jawabannya ya. 1/4 di sini 1/2. Nah, kita akan mulai dengan mengalikan 2. Nanti jadi di sini harus ada jedanya ya. Kalau 1/4 berarti kita kali 2 jadinya 2/8. Kalau ini jadinya 2/4. Nah, ini masih 2, jadi belum ada jedanya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan kali dengan 3. Yang dikali 3 dari awal ya.
1 dikali 3, 3, 4 dikali 3, 12. 3 per 12, lalu kalau yang ini jadinya 3 per 6. Nah, ini sepertinya soalnya ada yang salah ya. Kalau kita pakai ini 1 per 4, ini 1 per 2, artinya agak sulit untuk kita bisa mendapatkan selisih ya diantaranya, kecuali kalau kita buat seperti ini. Nah, Karina ralat dulu ya, kadang-kadang matematika itu harus kita pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada ya. Oke, kemudian mungkin begini, pertama-tama kita tidak akan mengali ini jadi 1 per 4, kita jadikan per 4 dulu ya. 1 per 2, artinya ini akan kita kali 2 jadi 2 per 4 supaya sama penyebutnya. Kemudian berikutnya kita kali 2 masing-masing, jadinya yang ini kalau dikali 2, 2 per 8, yang ini jadinya 4 per 8. Nah, ini ada jedanya ya, di sini artinya ada 3 per 8. Lalu jika 3 per n adalah 0,375, berapakah nilai dari n per 10? Kita jawab di bawah. Untuk nomor 2, 3n, 3 per n sama dengan 0,375. Ya, kemudian 3 per n sama dengan 375 per 1000. Ya, lalu kita akan sederhanakan jadi seperti ini ya, 375 dibagi 125 ya, kemudian ini n dibagi 125 ya, karena ini 1000 ya. Kemudian selanjutnya artinya ini adalah 3 per n sama dengan 3 per 8. Nah, jadi n adalah 8 ya. Nah, kemudian sekarang atau 8, ini 8 per, jadi n per 10 artinya adalah 8 per 10 yaitu 0,8. Kemudian kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 3. Perhatikan persegi di samping. Tuliskan bentuk pecahan dari bagian A, B, dan C masing-masing. Kita coba lihat ya. Untuk yang A. Yang A ini artinya adalah bangun yang ini ya. Nah, ini kita harus menggunakan yang paling kecil ya. Oke. Nah, kalau kita hitung yang paling kecil artinya ini Karina sudah hitungkan 8 per 64. Lalu kalau bentuk yang B ini adalah bangun yang ini ya. Bangun yang ini yang B adalah 4 per 64. Lalu yang C ini adalah 4 per 64 juga. Ya. Kemudian yang nomor B, lengkapi arsiran gambar. Oh, ini tadi A-nya A besar ya. Ini B besar, ini C besar, ini soal nomor A. Lengkapi arsiran pada gambar di samping sehingga menunjukkan 5, 3 per 2. Ya. Nah, ini tuh kalau kita gambarkan ya, supaya adik-adik jelas, ini kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini agak kepotong sedikit ya bukunya. Nah, seperti ini lurus lagi. Kemudian ini juga lurus. Nah, ini tambah satu lagi di sini. Nah, kemudian ini tadi ke sini ya.
sebentar. Kita yang lurus dulu. Nah, di sini ada satu lagi. Kemudian ini. Lalu ini, ya. Lalu ini. Ya. Nah, Karina akan buatkan gambarnya supaya lebih jelas ya, sebentar. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik ya, gambarnya lebih bagus nih dari tadi Karina ya. Kemudian sekarang lengkapi arsiran. Jadi kita akan membuat 5/32. Artinya kita perlu mewarnai. Kita lihat ya, kita perlu mewarnai 5 bagian ya. Ini satu untuk melengkapi yang ini. Kemudian boleh yang ini. Ini udah 2, 3 ya, sudah 3. Dan ini 2 lagi. Nah, ini sudah 5 yang kita warnai. Ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan nanti boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti adik-adik bisa kirim DM IG kalau misalnya ada soal yang sulit untuk dijawab ya. Nanti Karina buatkan video pembahasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.